Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini bersama-sama kita masih diizinkan untuk berkumpul di Pondok Pesantren Digital Himatus Randaan. Semoga Allah Ta'ala jadikan kumpul kita penuh dengan hikmah, penuh dengan berkah, penuh dengan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan pada junjungan kita baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian fikih di dalam kitab Fathul Qarib sehingga sampailah kita faslun fi ahkamil khiyar. Faslun di dalam hukum khiyar. Apakah khiyar itu? Wal mutabayi'ani bil khiyar, dan eh, orang yang melaksanakan akad jual beli, mereka masih boleh memilih baina imdhaul bai' wa fashihi, antara melanjutkan jual beli ataupun menghapusnya. Ayat butulahuma khiyarul majlis fi anwa'i bai' assalam, ditetapkan untuk mereka milih untuk jual ataupun tidak jadi, untuk melanjutkan akad jual beli ataupun tidak, di dalam selama mereka ada di tempat. Dan ini satu di antara bagian khiyar. Jadi lanjut apa lagi? Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi, itu kalau tidak di tempat tiga. Kalau misalkan ada di antara satu di antara tiga, maka barang yang dijual atau yang dibeli boleh dikembalikan. Apakah yang pertama? Yang pertama namanya khiyarul majlis. Khiyarul majlis ini masih di tempat, antara penjual dan pembeli belum berpisah. Malam yatafarraqa, selama dua orang tersebut belum berpisah. Jadi misalkan saya bilang, ini harganya berapa ini? Ini saya jual, ini harganya sekian. Terus pulau rasi dong ngetol. Itu saya kalau misalkan masih tempat, oh mas kayaknya udah jadi. Oh, kamu udah jual? Oh, enggak, saya belum jual. Kita masih di dalam satu tempat, satu keadaan kok. Bahkan kadang-kadang duitnya kurang tompo. Bos mbok ya. Duit saya curang tak cekel kalau wis dari. Ini masih di tempat. Aimud data adami tafarruqi ma urfan, selama belum mereka berpisah secara uruf. Nah, contoh kalau mereka memang sudah berpisah, contoh seperti suami istri, yang suami jual ke istri, istri ke jual suami. Wah, aduh cek bareng, aku bojoku kok. Apa pedati ya? Ini tentunya kalau memang orang ini tidak akan berpisah dalam jangka waktu yang panjang, yo secara uruf. Oh, normalnya orang melaksanakan kakak jual beli itu berpisah setelah transaksi berapa jam? Setengah jam, 1 jam. Nah, ini masih 2 jam, ijek kumpul 3 jam kumpul. Balik no, oh, enggak boleh. Seperti kemarin, saya beli handphone hak istri saya. Terus saya bilang, kembaliin boleh enggak? Dia bilang enggak boleh, nah aja. Itu contoh. Emang betul. Walaupun kami selalu bersama, cuman kalau secara jual beli sudah bisa orang ini. Mau ambil balik ke. Saya bilang boleh kembalikan, cuman harga separuh. Mati ya. Itu hanya contoh. Yang kotiu khiyarul majlis, imma bitafarruqil mutabayi'in bibadahimia anil majlisil akad, au bi an yakhtarul mutabayi'in luzumil akdi. Jadi kapan terputusnya khiyarul majlis ini? Orang masih memilih hak untuk memilih untuk lanjut akad atau tidak. Yang qati'u khiyarul majlis muddata tafarruqihima urfan, yang qati'u khiyarul majlis imma bitafarruqil mutabayi'aini bibadaihima an majlisin. Jadi kalau misalkan orang-orang penjual dan pembeli itu sudah berpisah,
yang satu udah kemana, satu kemana. Mas Rasito, oh enggak bisa, kita enggak bisa. Atau di telepon biasanya, halo Assalamualaikum, Rasito, oh enggak bisa. Ini udah barang yang sudah dijual, tidak boleh dikembalikan kembali. Kalau mau kembalikan, angkat baru. Ya. Mau dijual lagi atau gimana? Au bi an yaktarul mutabayi'ani luzumal bi an yaktarul mutabayi'ani luzumal akdi. Jadi ketika akad ini tidak boleh dihapus loh ini loh. Kalau saya sudah jual, tidak ada kalimat untuk dikembalikan loh. Makanya ada tak kalimat barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan kembali. Nota. Ini ketika dengan nota tersebut sudah bisa menandakan kalau ini saya sudah akan. Ini tidak akan saya kembalikan. Biasanya yang jual bilang, dicek dulu loh mbak. Kalau sudah dibeli, tidak bisa dikembalikan. Kemarin beli apa di toko bangunan itu, nanti kalau misalkan kalau misalkan barang masih ditunggu sama masnya masih boleh dikembalikan. Cuman dicek dulu. Kalau masnya udah pergi, maka tidak boleh dikembalikan. Kemarin saya beli tegel itu dia ngomong kayak gitu, tukang bangunannya. Nah itu betul. Ini yang namanya ketika seseorang sudah memutuskan kalau misalkan itu pisah, tidak ada kembalikan lagi. Return tidak ada return. Cek dulu makanya. Atau sudah, ini kalau sudah saya jual, tidak boleh dikembalikan lagi loh ini. Oh iya, oh udah aja sih, bisa. Awas akad kok. Orang sudah melazimkan, sudah mengharuskan dengan terjadinya transaksi langsung wajib tidak ada kembalikan lagi. Benar ya? Beda contoh yang pertama kalau yang di nota itu tadi barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Beda sama contoh bangunan. Kalau yang bangunan bilang apa? Nanti dicek selama orangnya itu yang ngantar belum balik masih ada garansi bisa dikembalikan. Cek aja. Paham ya? Jadi ada ketika nota itu tulisannya tidak boleh dikembalikan. Oh enggak, kali ini boleh dikembalikan selama belum berpisah. Kalau kayak di kasir supermarket itu bisa dengan kembalikan? Tidak bisa. Kalau udah keluar nota dan handphone. Nah, sabar. Ini uang kesusu. Saka bayarnya kesusu. Falau ikhtaro, apabila seseorang memilih ahaduhuma luzumal akdi walam yaktar al-akhar fauran saqata haqqahu minal khiyar wa baqiyal haqqul akhar. Kalau misalkan penjual pembeli yang satu melazimkan saya kalau sudah ini maka saya sudah tidak akan saya jual. Tidak akan saya kembalikan lagi. Yang satu bilang, oh itu kamu. Cuman kalau saya tak lihat dulu. Jadi setiap dari penjual dan pembeli masih ada hak untuk mengembalikan. Kalau satu menggugurkan, yang satu masih berat. Paham nggih? Seperti contoh, saya sama Gus Hisham jual beli. Gus Hisham bilang, "Beb, niki pokoknya pun kula dol. Apapun yang terjadi saya tidak akan mengembalikannya, tidak akan menariknya kembali." Saya bilang sama Gus Hisham, niku jenengan Gus nggih. Nek kula mboten, kula tak ngecek sih. Nek memang kula wonten ora seret, kula balik nih. Oh ternyata Gus Hisham balik. Oh enggak, kalau itu enggak jadi. Enggak bisa, jenengan udah luzumul akad. Enggak ada hak jenengan tadi. Jenengan sudah mengatakan, saya sudah melazimkan, mengharuskan akad ini tetap berjalan, apapun yang terjadi. Kalau saya masih memilih hak untuk memilih melanjutkan atau tidak. Jadi satu orang boleh menggugurkan, satu boleh enggak. Itu hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Kalau satu menggugurkan haknya untuk khiyar, ya sudah kamu tidak bisa. Oh narik, tidak bisa. Kamu tidak ada hak untuk narik. Kamu sudah mengharuskan kok. Ini lanjut. Walahuma al-mutabayi'aini, dan bagi kedua orang yang menjual beli, wa kadzali ahadihima idza wafaqahul akhar an yashtarital khiyar fi anwa'il bai' ila thalathati ayyam. Ini jawaban daripada pertanyaan Mas Irfan. Dan bagi keduanya
bagi orang yang menjual ataupun yang membeli, atau satu di antara mereka apa? An yashtarital khiyar. Saya minta penggang waktu garansi. Dengan waktu ini saya tak berpikir, saya tanya sama istri saya, berapa hari? Fi anwa'il bai' di dalam segala macam jenis jual beli ila talatati ayyam sampai 3 hari. Jadi selama 3 hari ini dia masih berhak untuk mengembalikan. Kalau lebih daripada 3 hari maka tidak mengembalikan. Ini namanya orang yang masih berhak memiliki hak untuk mikir-mikir. Sito lanjut rayo. Kayak kemarin ada salah satu akad, udah dibeli dulu aja. Nanti kalau misalkan 1 hari tidak cocok, 2 hari tidak cocok, boleh kembalikan. Nah ini namanya. Nah, nanti ada beda. Mohon maaf saya tarik ucapan saya. Garansi itu beda lagi. Kalau garansi itu muncul satu aib atau satu kecacatan di dalam barang yang diperjualbelikan. Kalau ini kan 3 hari, kalau garansi setelah ini akan ada pembahasannya. Namanya khiyaru aib. Jadi dari sini kita bisa mengambil inti bahwa khiyar memutuskan untuk melanjutkan atau tidak pilihan di dalam jual beli itu ada 3. Yang satu namanya khiyarul majlis, selama orang masih duduk di dalam majlis akad jual beli. Yang nomor 2 khiyaru syartin, khiyar syarat. Jadi seseorang mensyaratkan, ini saya beli, cuman saya tak kasih waktu tenggang 3 hari ya untuk mikir-mikir. Kalau sampai 3 hari saya tidak ada kabar, berarti lanjut. Oh ya udah. Dengan syarat dua-duanya sepakat. Yang nomor 3 khiyaru aib atau khiyar melanjutkan untuk memilih untuk melanjutkan atau tidak karena adanya suatu aib di dalam barang yang diperjual atau beli. Tiga hari itu dihitung dari kapan? Wa tuhsabu minal aqdi la minat tafarruq. Jadi 3 hari itu dihitung semenjak mereka akad, bukannya berpisah. Kalau rombongan umroh, rombongan haji, tidak bisa sampai seminggu, nggak bisa sampai sebulan. Maka sejak kapan itu 3 hari? Sejak akadnya. Dihitung dari sejak akad. Falau zadal khiyar ala talatah batal al-aqd. Kalau misalkan orang bilang, saya minta cuman nanti saya tak mikir-mikir 5 hari, akadnya langsung batal. Ini berarti ada pihak yang dirugikan berarti. Ada pihak yang dirugikan. Wis rasa tuh kowe Mas, gileh wae nek ngono. Nganggo patang dino. Nek memang gorengnya 3 dino wajar ya, patang dino. Ini saya beli sebulan ya. Nanti kalau misalkan saya tidak cocok saya kembalikan. Oh, nyewa wae. Kalau zadal khiyar ala talatah batal al-aqd. Kalau misalkan dia mensyaratkan, saya beli ini, cuman saya tak nanti mikir-mikir 3 hari dulu ya, barangnya tak pegang. Oke, lanjut, masih sah. Man kalau saya mikir-mikir 4 hari, langsung batal. Kenapa? Karena itu lebih daripada tenggang waktu yang dimaklumkan bagi orang untuk mikir-mikir. Walau kanal mabi mimma yafsudu fil muddah al mushtaratah batalal akad. Cuman ini juga ada syaratnya tadi. Apa itu Habib? Syaratnya hal yang diperjualbelikan yang rusak dalam tenggang waktu 3 hari. Kalau misalkan hal itu rusak tenggang hari, 3 hari dalam waktu tenggang 3 hari rusak, ya berarti ya ada yang dirugikan. Mas, Rasido mas, Rasido nuku mula, napa harus rusak tuku santen. Iki tak pikir-pikir 3 dina ya. Kayak 3 dina mampu. Aku Rasido. Gelut iki. Dan begitu pula
Contoh roti, contoh apa, hal-hal yang rusak. Oh, enggak ada khiyar syar. Kalau misalkan ini 2 hari aja udah bosai. Gudeg ngono ki. Ubah. Oh, kalau misalkan sesuatu yang berubah dengan jumlah waktu yang tidak yang disepakati, maka dari awal akadnya batal. Karena pasti ada pihak yang terugikan. Jangan harus tahu satu di antara pondasi uh, pedoman pedoman daripada jual beli Islam ialah la dharar wa la dirar. Tidak ada yang merugikan, tidak mencelakai dan tidak dicelakai, tidak merugikan dan tidak dirugikan. Itu salah satu di antara fondasi hukum syariat Islam dalam ilmu muamalah. Makanya sangat terjaga. Itu loh komplitnya agama Islam itu sampai segitu. Tidak boleh ada orang merugikan orang lain. Sampai dalam hal yang senjelimet-jelimet ini. Ini masih belum ada apa-apanya dia bandingkan akad-akad yang akan datang. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita menuju ke urusan garansi. Garansi. Wa idza wujida bil mabi'i aibun, dan apabila didapatkan di dalam barang yang diperjualbelikan aib, suatu kecacatan, maujudun qoblal qabdi, dan aib ini memang sudah ada semenjak diserahkannya barang. Contoh, Mas Kiki menjual barang kepada saya gelas. Ketika saya sudah jual beli, terus barang saya buka, enggak jatuh, enggak kesenggol, enggak apa, ternyata gelasnya itu dan itu jelas itu wong durung tigo durung di apa-apa. Oh ini udah retak ini. Makanya kalau di akad Shopee itu ada mohon divideokan. Jadi ketika dibuka itu divideokan supaya jelas dan clear kalau cacat itu bukan dari pembeli, cuman cacat dari penjual. Kalau cacat dari penjual maka masih boleh dikembalikan atau masih garansi. Itu namanya khiyaru aibin. Memilih untuk melanjutkan atau tidak karena ada satunya aib. Maujudun qoblal qabdi tangkusuhu bihil tangkusu bihil qimah. Dengan adanya cacat tersebut, maka harganya berkurang. Harganya jatuh. Contoh, HP. HP lecet karo HP ra lecet, regane beda. Gelas gompel karo ra gompel, regane wis beda. Mobil peok karo ora peok beda. Kambing giginya udah tanggal sama ndak, tindian robek dikit sudah berubah harganya. Ada sebagian yang nggak berubah harga. Dah, contohnya HP. Oh ini udah tak pasangi tempered glass, ada perubahan. Enggak berubah harganya. Jadi harus aib yang memang aib itu, cacat barang itu yang memang merusak harga. Merusak harga. Nah, jenengan tuku mobil second. Wah, ada aibnya ini, Mas. Loh, aibnya apa? Nah, ini kilometernya udah banyak. Oh, nah, ini kilometer ya gue tahu. Kalau pengen nanyar, gue anyar Bang. Tangkusu bihil qimah awil ain nakson yafutu bihi ghardun sahih. Ataupun ada aib yang mengurangi harga atau mengurangi sesuatu yang dengannya terkurangi pula tujuan kenapa dibeli. Tujuan kenapa dibeli. Contoh, orang beli motor untuk apa? Untuk jalan. Mas, ini saya beli motor, Mas. Oh iya, kenapa? Kok bannya enggak ada. Kok ini businya enggak ada, enggak bisa nyala. Oh dicek, oh businya enggak ada. Beb, ini ada yang kurang ini di dalam barang yang diperjualbelikan. Bukan hanya sekedar cacat yang mengurangi harga. Cuman memang ada bentuk fisik yang memang tidak. Tujuan saya beli itu saya tidak dapat. Saya beli motor tujuannya buat ke sana ke sini. Cuman karena barang ini yang ain ini yang kurang ini tidak ada.
Lecet, nggak lecet, mulus. Mungkin harganya masih tinggi. Mana dia nggak ada ini, Beb? Apanya? Busia, Beb. Oh, ini juga yang namanya aib. Oh, ini juga harus berhak untuk menentukan dilanjutkan atau tidak akad jual beli tersebut. Wong kurang kok. Biasanya terselesaikan dengan gini. Oh ya sudah, kami return. Saya pernah beli satu satu kula ki seneng tuku perkara sing rada aneh-aneh. Akeh-akeh ra kanggo. Ndelok video koyo lucu ngono lho. Ya apa iki? Tuku blas ra kanggo. Yang saya beli waktu itu ini apa? Kaca pembesar sing nggo nonton film nih kalau. Tadi HP telengin ngono kayak layarnya gede ngono nih. Kalau tuku mesti baru datang itu kok ternyata di layarnya ada putih-putihnya kayak kena ketuk atau ke tekan. Saya komplain sama Mbak, zaman itu belum ada video kan. Ini mohon maaf ini buruk ini. Oh ya sudah dikirim lagi aja. Ini barangnya saya kirim mana? Tidak usah mas, tidak usah dikirim lagi. Waduh. 2 kali masuknya walak kabeh. Saya bilang lagi nih, mohon maaf ini kok jelek lagi nih. Kirimin fotonya. Oh ya sudah, besok saya kirim lagi. Sampai yang ketiga datangnya bagus, mulus. Ora kaku. Ya Allah, mungkin Mbak ini misalnya ngerti perkara ora kanggo mungkin ame ame kwamplek mungkin. Kirim bola balik memang ora timbul. Nah ini kalau misalkan sesuatu Beb, ini ada yang kurangi Beb, mengurangi harga bisa khiyar. Beb ini harga tidak berkurang, cuman tujuan utama saya beli tidak dapat. Oh ya udah, khiyar. Boleh juga kamu menentukan pilihan lanjut atau tidak, meminta konsekuensi tanggung jawab daripada orang yang menjual. Contoh yang ditunjukkan di dalam kitab ini tentang yafutu bihi ghardun sahih. Yang kalau misalkan ini ada, maka tujuannya itu terhilangkan. Jadi tujuan utama membelinya harganya tetap sama. Cuman ini ada satu kekurangan yang dengan kekurangan tersebut tujuan utama saya beli itu saya tidak dapat. Apa itu? Ini. Wa qinal ghalibu fi jalikal mabi ada mudalikal aib. Normalnya di dalam hal yang diperjualbelikan itu tidak ada cacat. Itu. Contohnya seperti apa? Kazina rokik. Jadi membeli seorang budak, budaknya ini seneng banget berzina. Atau membeli seorang budak, budaknya ini seneng maling. Padahal normalnya budak itu budak tidak berzina, karena budak itu juga bisa dinikah oleh tuannya. Budak itu tujuannya biar harta kita utuh, bukan malah harta terus berkurang. Wong budak malingan. Ada lagi wa ibaqihi, budak kok kabur wae. Dek, ini seorang budak ceritanya, bukan bojo ya. Jangan dek kalau gitu, dek lah bojo. Apa ya misalnya, bro. Kalau ibu ini perbudakan di zaman biyen. Iki bro wis kabur. Memang ada budak yang kabur-kaburan. Ada. Seperti pernah terjadi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat Nabi. Zaman sahabat Nabi, sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman ini lagi kekurangan duit, minta sama Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah gitu. Wahai Abu Bakar, Khalifah Rasulullah, ini saya lagi butuh uang ini. Udah yang bisa kamu jual aja Nuaiman. Ya kan? Nah, ini dia datang ke pasar budak. Pasar budak bilang sama orang, saya punya budak, badannya gagah, seger. Cuman ada satu aibnya dia. Apa itu aibnya? Dia kalau sering bilang, saya bukan budak. Maka yang beli bilang, wah itu keahlian saya untuk menaklukkan budak-budak seperti itu. Yang mana budaknya? Itu tuh, orang itu. Ya udah, berapa harganya? Orang itu didatangi. Ayo,
ikut saya, kamu udah saya beli. Oh, saya bukan budak. Komonganmu aku ngerti modelnya kamu. Tahu bakar sidik tuh. Kamu udah saya beli. Siapa yang beli kamu? Nah, itu majikan kamu beli kamu. Saya bukan budak. Dia udah bilang kalau kamu itu kalau dijual pasti bilang berapa. Nah, ini contoh di antara jenis-jenis budak yang aneh-aneh. Aneh. Ada jelaskan ngekek tok. Itu sahabat sahabat Nabi, sahabi jalil. Sahabi yang memang gayeng orang. Ada sahabat Nabi yang buta mau bangun gitu sama Nuaiman ditanya, mau kemana ya? Pipis, antar yuk. Ayo, makasih ya mak Nuaiman. Yo, enggak apa-apa. Pengupengke, pengupengke. Senengkene wis apik. Iyo. Ora ono wong to? Aman. Cincing-cincing. Woi, woi. Akeh wong itu. Ini saya di mana? Kamu di Mihrab Masjid Nabawi. Wah, Iman kurang ajar katanya mau nganter saya tempat ini malah ada lagi nih Mihrab nih. Lucu mbak? Pengen gitu kan? Cak ning sinjai ngono. Oh, enggak apa-apa. Sinjai makan yang pas wareg ngono bar rampung madang terus kunti bagus banget. Allahu Akbar. Falil mushtari, maka bagi seorang pembeli, kalau misalkan mendapatkan aib di dalam barang yang diperjualbelikan, radduhu, dia berhak untuk mengembalikan barang tersebut. Kenapa kok dikembalikan? Karena adanya satu aib yang didapatkan sebelum diambil barang ini, sebelum qabd, sebelum penyerahan barang ini terbukti ada aib. Oh ya udah, dia masih berhak untuk mengembalikan barang tersebut. Wala yajuzu bai'ut tsamarati mutlaqan, dan tidak diperbolehkan menjual buah al-munfaridatu anisyajarah. Al-munfaridati anisyajarah, buah yang terpisah dari pohonnya mutlaqan, secara mutlak. Ai ansyartil qat'i, dengan syarat potong illa ba'da buduwi zuhuri salahiyah. Jadi kalau misalkan jenengan di dalam ilmu perbuahan itu ada yang namanya tebas. Nah, bolehkah tebas? Boleh tebas itu dengan syarat kalau buah yang mau ditebas itu sudah muncul tanda-tanda kira-kira hasilnya berapa. Misal ada pohon, udah berbuah belum? Belum. Terus ada orang bilang, ini saya jual buahnya pohon ini. Berapa harganya? 5 juta. Ini saking kepengen tak beli. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Kalau memang kamu mau membeli buah tanpa pohonnya, maka kamu wajib menunggu sampai tanda-tanda buah itu sudah bisa diperkirakan kira-kira hasilnya nanti berapa. Buahnya belum ada atau buahnya belum muncul, baru sekedar bunga kok udah dijual, tidak boleh, kecuali sakwite. Betul urusan. Kecuali sakwite. Buah-buah lalu tanda-tanda sudah pantas untuk dijual itu kalau apa, Beb? Wa huwa fima la yatalawwanu intihai haliha ila ma yaqsudu minha ghaliban ka halawatin. Sesuatu buah yang biasanya tidak berwarna akhir daripada keadaannya. Ila ma yaqsudu minha ghaliban,
tujuan akhirnya itu apa? Dimakan, manisnya buah, matangnya buah itu buahnya manis. Nah, ini tergolong buah-buahan yang tidak boleh diperjualbelikan kalau belum tampak ini solahnya. Sampak nopo mentese buah. Hah? Apa nyadar? Apa kuwi nyadar? Sudah mulai masuk. Nah, sudah mulai matang. Kalau di kurma itu biasanya mulainya muncul itu kalau misalkan sudah warnanya hijau. Nah, kalau warna hijau ini udah ketahuan. Ini kira-kira hasilnya berapa? Kalau durian itu kalau misalkan dilihat itu, oh masih bunga kok. Wah, ini durung ketok. Oh, ini warnanya sudah ada ini. Tanda-tanda kalau nanti A, B, C, D, E, ini nanti segini. Tak tebas ya, boleh jual beli. Kalau misalkan sudah ada tanda-tanda buah itu nanti hasilnya berapa. Kalau masih berwujud kembang, yang bisa jatuh, yang bisa gugur, yang bisa tidak pasti hasilnya berapa, maka tidak boleh diperjualbelikan buah tersendirikan dari pohonnya. Kalau sak pohonnya beda urusan. Khalawatin, qasbin, wahamudatin, seperti yang rasanya manis atau yang rasanya asam, rumman, walin, tin, seperti buah delima, buah tin, wa fima yatawallawanu bi an ya'khudha fi khumratin aw sawadin aw sufratin, atau yang berwarna. Jadi ada jenis-jenis buah mateng tidak mateng sama aja warnanya. Seperti delima itu di sini kalau dicontohkan, saya tidak terlalu paham gitu, perbuahan. Kalau di sini rumman itu artinya delima, ini mateng tidak mateng ya warnanya sama. Ada yang tidak beda. Ada yang bisa warnanya merah, ada nanti menuju ke hitam, ada yang bisa kuning. Seperti apa? Kal inabi, seperti inab. Inab itu apa? Anggur. Wal ijosi. Nah, ijosi apa? Ijos kula ora ngerti ijos ya artinya. Wal balqi, dan melon. Nah, ini kalau misalkan warnanya bisa berubah-ubah. Yang tadinya hijau jadi kuning. Yang tadinya nopo seperti anggur. Anggur tadinya merah terus lama-lama menghitam. Kurma. Kurma itu tadinya hijau berubah menjadi merah, berubah menjadi hitam. Nah, ini warnanya berwarna ini. Kalau misalkan baik buah yang berwarna ataupun yang tidak berwarna, cuman memiliki tujuan inti daripada dimakannya, seperti diambil rasa manisnya, diambil rasa kecutnya, diambil rasa sepetnya, maka tidak boleh dipisahkan atau ditebas sebelum betul-betul diketahui berapa kadar yang diperjualbelikan. Ini menandakan kalau sesungguhnya yang namanya akad jual beli itu harus pasti. Tidak boleh ada pihak yang terugikan. Kalau misalkan sudah muncul, maka boleh diperjualbelikan. Berapa hasilnya? Illa bisyaratil qat'i. Kecuali dengan disyaratkan dipotong. Ini pokoknya mau tidak mau saya beli. Ya udah, kamu beli, potong itu. Potong udah. Ya, yang kamu beli itu bukan buah. Kalau mau sak potong. Beb, kalau misalkan ini saya beli sak pohonnya, selesai. Tidak ada pembahasan dah. Boleh. Kalau misalkan mau ditebas, maka harus menunggu matang. Kalau misalkan tidak mau nunggu matang, maka harus dipotong. Nah, kalau dipotong, apakah bisa diperjualbelikan? Siapa tahu buat pengobatan, atau siapa tahu buat pembibitan. Itu nggak mau. Memang yang kamu cari itunya, bukan buahnya. Kalau mau buahnya, tunggu sampai sawa'un jaratil adatu biqat itamarah amla. Baik secara adat istiadat itu buahnya dipotong atau tidak. Oh, di sini biasanya mau di sini, mau di sana, mau di, pokoknya inilah hukum.
Nggak peduli keadaannya seperti apa. Kalau memang nggak boleh, ya nggak boleh. Mau adatnya, mau istiadatnya, semua tidak ada. Walau quti'at syajaratun 'alaiha tamratun jaza bai'uha bila syarti qatiha. Kalau misalkan ada pohon yang dipotong, di atas pohon ini ada buah, maka bolehkah menjualnya tanpa syarat dipotong? Boleh. Ini saya beli ini buahnya, cuman jangan dipotong. Oh, pohonnya udah kepotong, boleh. Karena buahnya kalau memang udah dipotong dari pohonnya, akan berkembang enggak? Enggak akan. Ya karena yang dibeli ya cuman itu tok. Enggak ada perubahan, enggak ada perbedaan. Walau quti'at syajaratun, ada pohon yang dipotong, 'alaiha tamratun. Ini pohon. Di pohon ini ada buahnya, ini buahnya. Pohonnya tak potong, krek. Ini ada buahnya. Bolehkah saya menjual buah yang pohonnya sudah tak potong ini tanpa teteli? Jawabannya apa? Walau quti'at syajaratun 'alaiha tamratun jaza bai'uha. Oh, boleh. Boleh. Kenapa? Karena ini memang sudah dari aslinya sudah terpotong. Ini ukurannya seberapa tidak akan berubah. Pohonnya udah dipotong kok. Akan berkembang, Beb. Enggak, sepotong kok. Enggak akan berkembang. Ya main kui-kui tok berarti. Ya saya beli itu. Cuman jangan dipotong. Ya udah, enggak apa-apa. Pohon ini juga belum mau tak garap ini pohonnya. Wala yajuzu bai'u zar'il akhdar fil ardi illa bi syarti qat'ihi aw qal'ihi. Dan tidak diperbolehkan menjual tanam-tanaman yang warna hijau atau sayur-sayuran, buah-buahan yang ada di tanah fil ardi, tidak di tanah, illa kecuali, tidak boleh kecuali bisyarti qat'ihi aw qal'ihi, kecuali dengan syarat harus dipotong atau harus dicabut. Fa inna bai'az zar'i ma'al ardi aw munfaridan anha ba'da ishtidadil hubbi jaza bila syartin. Kalau karena menjual tanam-tanaman dengan tanahnya, aw munfaridan anha, tanpa tanahnya, ba'da ishtidadil hub, setelah hasilnya itu mengeras, jaza, boleh bila syartin, tanpa syarat. Saya ulangi, wala yajuzu, tidak diperbolehkan menjual tanam-tanaman yang masih berwarna hijau di atas bumi. Jadi seperti padi, seperti biji-bijian, jagung. Tidak boleh kecuali dengan syarat dipotong. Jadi bolehnya apa? Syarat potong. Oh ya, ini saya jual ini jagungnya. Oh, cabut. Tidak apa-apa. Illa bisyarti qat'ihi. Jadi kalau misalkan tidak boleh dijual di tanah, kecuali dengan dipotong, dicabut. Jagungnya diambil-ambil. Fa inna bai'az zar'i ma'al ardi. Karena menjual tanaman dengan tanahnya, kaumun faridan anha, tanpa tanahnya, ba'da ishtidadil hubbi jaza. Kalau setelah biji-bijian itu mengeras, boleh. Baik itu sama tanahnya atau tidak. Kalau wang suli malih nggih. Beb, ada tanah. Ini saya contohkan yang paling enak antara jagung ataupun padi lah. Ada tanah. Ini saya beli nih. Berapa? Saya beli tanaman padinya 100 meter ini. Tebas. Maknai tebas saja. Beb, boleh enggak Beb ditebas? Boleh. Cuman dengan syarat. Syarat apa? Potong. Hasilnya itu diambil. Jangan dong. Jangan dipotong. Loh kenapa? Nah ini bijinya aja belum keras kok. Nah kalau belum keras nggak boleh.
Kalau mau dijual ya harus dikeras yang dipotong. Nah, kecuali kalau misalkan sudah keras. Kalau sudah keras ini mau dipotong, mau enggak, boleh. Kenapa? Sudah bisa diperkirakan berapa hasilnya. Jagung pun seperti itu juga. Ini ada jagung, masih masih belum belum muncul ini. Belum ibaratnya masih ada jagungnya, cuman belum keras ini jagungnya. Belum siap untuk diperjualbelikan. Saya beli. Oh, boleh, potong cuman. Loh, kalau potong ya enggak laku toh, Mas. Ya kalau gitu, kamu tunggu sampai hasilnya ini kira-kira jagungnya ini berbentuk jagung betul-betul keras yang siap dikonsumsi. Nah, kalau sudah siap dikonsumsi, maka mau dipotong, mau tidak dipotong, baru boleh. Intinya hampir mirip sama yang sebelumnya. Tadi perbedaannya kalau misalkan tadi di pembahasan sebelumnya buah dengan yang berwarna, kalau ini tanaman-tanaman yang mengeras, mentes biji-bijian, kacang-kacangan, atau makanan pokok seperti gandum, jagung, beras, dan lain-lain. Ayo diminum, diminum, diminum. Waman ba'a tamaron. Barang siapa yang menjual buah-buahan, au zar'an, ataupun tanam-tanaman, lam yabdu, belum muncul apa salahuhu, muncul matangnya dari tanaman tersebut, dia udah jual, tidak dipotong. Lalu lazimahu sakyuhu qadramatan mubihi tamarah. Kalau misalkan dia jual betul-betul yang belum muncul, tidak dipotong, maka dia wajib untuk menyiraminya sampai ukuran sekiranya tanmu bihi tamarah. Jangan mentang-mentang sudah dijual terus ditinggal. Enggak. Kalau memang kamu jual, kamu jual, maka harus kamu tetap lanjutkan sehingga itu muncul kira berkembang buah-buahan tersebut. Buah-buahan tersebut berkembang. Waman ba'a tamaran au zar'an lam yabdu salahu. Ini lucunya di sini di dalam hasyiah ditulis, ini penting. Hadza muskil. Ini bermasalah. Ibarat ini bermasalah. Dengarkan. Hadza muskil. Ini bermasalah. Li'annahu la yasihu bi'ma dzukir. Karena seperti kita ketahui tadi, tidak sah menjual sesuatu yang masih ditanam. Loh, kok barang siapa yang menjual sesuatu yang tidak dicabut, maka dia wajib untuk menyiraminya sampai kira-kira mentes. Sedangkan ibarat sebelumnya dibilang apa? Tidak sah. Maka Sahibul Hasyah mengatakan, hadza muskil. Ini merupakan sesuatu yang bermasalah. Karena itu semua tidak sah dijual illa bisyartil qati'ul qalb. Karena yang dari tadi kita bahas itu tidak sah diperjualbelikan kecuali dicabut atau ditebas. Kok malah disuruh nyirah? Wa ma'adzalika la yalzamal ba'i asab. Sedangkan kalau misalkan ada yang kekeh seperti itu, maka orang yang menjual itu tidak wajib untuk menyirami. Mesti toh. Niki pentingnya nek maca hasyiah. Faswabu, maka yang betul an yakula,
Ini kitab Al-Bajuri mengatakan, yang betul gini. Waman ba'a tamaron au zar'an pada salahu, bukan lam yabdu. Barang siapa yang menjual barang-barang, baik tanaman atau buah-buahan yang sudah matang, sudah kira-kira muncul kematangannya, dia udah jual. Oh, ini udah matang, oh, udah boleh dijual. Udah boleh dijual. Lazimahu sahibu, dia tetap wajib untuk menyiraminya. Kalau gitu jelas. Kenapa? Karena memang sudah pantas untuk dijual. Barang tidak pantas dijual, kok malah wajib untuk nyirami piye. Ini dijelaskan oleh kitab di dalam Asyah Al-Bajuri. Jadi kalau jangan baca yang awal akan bertolak belakang. Ada penjelasan pertama sama penjelasan kedua. Nah, ini kok bertolak belakang, Be? Bentar. Lihat ternyata di sana ada tulisan wahada muskil. Oh, ini ibarat ini muskil, bermasalah. Ada problem di sini. Yang betul, barang siapa yang menjual buah-buahan yang sudah muncul kematangannya, boleh dijual kalau sudah muncul kematangannya. Boleh, jelas-jelas hampir mati kok. Bukan hanya pentil, bukan hanya kembang, itu sudah jelas buahnya. Bisa diperkirakan berapa hasilnya. Oh, boleh, boleh. Kamu tetap wajib untuk menyiraminya. Kamu tetap wajib untuk menyirami. Lazima faswala. Atau gini, wa yumkinu an yusawwiru kalam syarih bima idza ba'a lam yabdu salahu bi syartil qad awil qala wa kana la yata'atta qad'u aw qal'u. Gini, ini mau jual buah-buahan. Ini sudah matang belum? Belum, Udah, enggak apa-apa, tak beli tetap. Potong, potong. Cuma enggak dipotong. Cuma enggak dipotong-potong karena ada jangka apa, orangnya enggak datang-datang atau yang mau motong enggak datang-datang, maka dia tetap wajib untuk menyiraminya. Dia wajib untuk tetap menyiraminya. Nah, ini dua contoh, dua permisalan, dua percontohan yang masuk untuk bisa dikaitkan dengan ibarat daripada Fathul Bari. Barang yang belum matang terus wajib disirami. Nah, kok bisa? Enggak, barang yang sudah matang tetap wajib disirami. Lazimahu saqyuhu, maka dia wajib untuk menyiraminya qadramatan mubihit tamarah, sekiranya buah ini berkembang terus, berkembang terus, berkembang terus, berkembang terus, berkembang terus. Wajib dia sirami. Wa taslumu anitalab sawa'an khallal bai' bainal mushtari wal mabi' aw lam yukhalli. Ya. Bisa mencakup li'annahu min tatimati taslim wajib. Beb, kenapa kok wajib menyirami, Beb? Karena itu merupakan sesuatu yang tidak sempurna penyerahannya kecuali dengan hal tersebut. Jadi sudah normalnya kalau misalkan beli itu, ya ini ngerawat. Contoh, orang beli kambing untuk Idul Adha. Apakah sudah beli gitu terus kira dipakani? Nah, itu salah satu perumpamaan. Oh, saya beli ini. Maksudnya kalau dengan beli itu, dia yang pengen hasil akhirnya. Untuk pas ditebas, enak. Dan itu sudah ada di dalam pikiran daripada orang yang menjual. Oh iya, ini saya jual. Uangnya dia dapat, dia tetap wajib merawat. Karena yang diinginkan dari buah tersebut ialah hasil akhir, bukan sekarang. Ini kalau misalkan dengan rotok makanya di dalam sesi pertanyaan bisa dipertanyakan. Aja-aja yang diterima. Oh, cek mending. Zaman kita mondok, enggak terbayang gitu. Ini teori. Enak ini sambil praktek ini loh. Kalau yang kayak gini ini harus tebas. Kalau ini enggak boleh tebas. Ini
Jenengan kalau dijelaskan ilmu tentang haji, nanti haji itu kita akan ke eh, mikot, dari mikot. Wah, gue membayangkan ini jadi beda kalau sama wudhu terbayang, sholat terbayang, puasa iktikaf terbayang. Apa? Coba juragan dekan ngono ki. Oh iya, paham aku. Bahasa wong. Sawa'an khallal ba'i bainal mushtari wal mabi am lam yukhalli. Jadi ini wajib untuk menyirami itu baik sang penjual ini membiarkan antara pembeli dengan barang yang dibeli atau tidak. Contoh gini, napa? Yang jual bilang gini sama yang beli, Mas, sak wayah-wayah amen dene monggo lho. Nah, terus tinggal ternyata rusak ini. Barang-barang ini protol kabeh, ora tahu disiram. Pak, iki kok barangnya protol kabeh. Lah kan kula pun muni, sak wayah-wayah dene sak karepmu. Oh ndak, Pak. Anda membiarkan saya bisa melihat atau tidak, kewajiban menyiram tetap bagi Anda, wahai sang penjual. Atau ada ndak, Mas ini walaupun jenengan sudah jual, cuma jenengan ndak boleh masuk ke perkebunan loh. Karena kita punya peraturan perkebunan ini tidak boleh dimasuki oleh orang luar kecuali untuk akad aja. Cuman kalau untuk lihat tidak boleh dimasuki. Oh ya udah. Jadi baik pembeli itu membiarkan baik penjual itu membiarkan pembeli itu bisa melihat barangnya atau tidak, tetap wajib untuk menyiram. Karena menyiram itu kewajiban daripada orang yang jual. Seperti contoh paling gampang wedhus kurban. Beli wedhus kurban bulan Syawal contoh. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Terus, Pak, kambing saya mana? Gue Mas, jenengan ora dipakani, mati udah duduk. Terus nanti ora almarhum. Ada saya tinggal tulang-tulang tak dipakani. Itu yang memakani kambing itu bukan kewajiban saya. Ya masih akan udah tahu. Kalau misalkan saya udah jual, ya terserah. Setiap hari kambingnya di situ kok jenengan enggak kasih makan, enggak kasih minum. Oh, penjual itu Anda. Ini contoh gampang seperti kalau misalkan orang menjual tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Baik ini kambingnya ada di ladang atau kambingnya ada di rumah, kambingnya di mana? Oh ini saya udah biarkan jenengan untuk masuk melihat kok. Oh enggak ada. Tetap wajib bagi sang penjual untuk menyirami tanaman seperti mana penjual hewan untuk memberikan makan kepada makanan-makanan tersebut. Allah, sampai sini mungkin ada yang bertanya. Yakin. Apa tuh gitu? Itu yang pertama berkaitan dengan penjualan yang mungkin belum tampak seperti buah-buahan tadi ya. Misalnya saya itu bersepakat dengan misalnya dengan Mas Kiki, besok buahnya pohon ini saya beli apa itu sudah termasuk akad. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sistem tebas tadi ya. Karena biasanya itu kan misalnya saya membeli padi satu kotak itu, besok saya bayari pas waktu ngarit misalnya. Tapi berhubungan dengan alam misalnya hujan kemudian parinya roboh terus itu jadi kalkulasi yang berbeda lagi apakah itu bisa ada perubahan akad misalnya parinya saya tuku besok hari akad tapi Sabtunya itu hujan kemudian roboh itu kan apakah itu bisa ada perubahan akad atau tetap akad yang pertama tadi Yang pertama tadi membeli misalnya pohon ini besok kalau mawar buahnya saya beli apakah itu termasuk ini masih bukan akad jual beli. Nama ini janji. Contoh paling mudah seperti ada anak kecil, ini nanti kalau gede tak kayak mantu ya.
Ini belum menandakan kalau ini terus jadi mantu, belum. Karena akad harus saya jual, saya beli, ada uang, ada pembayaran. Nah, itu namanya akad jual beli. Cuman kalau ini nanti saya ginikan, ini baru adanya mungkin perjanjian ngono ya. Oh, ini mengko tak adol. Habib, ini kalau misalkan saya jual kepada orang lain, boleh enggak, Bib? Boleh-boleh aja. Wong belum ada ikatan apapun kecuali di dalam pernikahan. Kalau pernikahan itu sebelum akad nikah ada yang namanya khitbah. Ah, melamar wanita yang sudah dikhitbah itu haram, tidak boleh. Karena sudah ada pranikah, adanya khitbah, sudah dilamar orang. Kecuali lamarannya dibatalkan, baru dilamar orang lain, boleh. Cuman kalau melamar lamaran orang, haram. Karena ini sudah diminta untuk orang anaknya. Tentunya beda perasaan orang sama cuman jual beli biasa. Pertanyaan yang kedua tentang kalau misalkan ini sudah saya beli, ternyata roboh, ternyata nopo, ternyata gagal panen lah misalkan gitu. Gimana, Beb? Ini kalau sepaham saya nanti akan tiba waktunya kita di dalam urusan doman, babud doman, jaminan. Nanti akan tiba. Kalau sepaham saya itu nanti rembukan antara dua orang yang jual beli. Dan terus piye iki ngene iki? Ayo itu salahmu kok wong jeneng yo alam. Biasanya akan terselesaikan dengan rembukan antara yang penjual dan pembeli. Ada di dalam hukum muamalah seorang penjual itu dia yad dhaman sama yad amanah. Penjual itu memiliki tangan dua, dhaman sama amanah. Dhaman itu apa, Bin? Dia menjamin kalau kenapa-napa sama barangnya, dia mengganti. Itu dhaman. Kalau amanah itu dipercayakan. Jadi tidak menjamin. Ya kalau terjadi ini ya bukan salah saya. Seperti contohnya orang yang Allahumma shalli Muhammad kerjasama. Kalau dia untung, dia tidak menjamin untuk mengembalikan kalau dia rugi, dia tidak menjamin kerugian karena kerjasama. Contoh, Mas Kiki sama Pak Robani. Jenengan kerjasama, Mas Kiki punya uangnya, Pak Robani punya keahliannya. Ketika sama Pak Robani diputar uangnya, ternyata gagal. Siapa yang menjamin kerugian? Bersama mereka berdua. Karena ini namanya kerja bersama. Nah, cuman kalau yang sepaham saya, nanti ada rembukan antara penjual dan pembeli. Ketika terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti adanya bencana, gagal panen, bla bla bla. Coba nanti beberapa bab yang akan datang, insya Allah ada itu bab doman. Ada yang lain mungkin? Oke. Langsung Insya Allah. kaitannya dengan jual beli yang tanaman masih hidup tadi, Beb. Misalkan saya punya tanaman jagung, belum usianya, terus eh, apa di tengah-tengah masa tanam itu saya nggak bisa modal nih. Terus saya minta Pak Robani, misalkan Pak Robani, saya punya jagung ini usaha 1 bulan tapi saya nggak bisa modal, bisa nggak jenengan nerusi untuk merawat, terus jenengan ganti biaya saya ketika saya nanam merawat selama 1 bulan misalnya, itu bagaimana menurut nih? Nah, itu jago yang 1 bulan itu udah muncul belum? Belum, belum bisa, masih tanaman tuh. Kan saya nggak bisa modal tuh, daripada nanti mati karena kontrak itu. Nah, ini mungkin kalau menurut akad yang ada di kitab tadi ini, boleh enggak tadi menjual sesuatu yang belum muncul? Enggak boleh, kecuali ditebas. Ditebas. Kecuali jenengan sistemnya bukan jual beli nih. Kan sistemnya ta'awun mungkin. Mungkin sistemnya ta'awun. Lanjutnya Mas. Ini mungkin hasil lumayan tuh. Wis lah, tak lanjutno. Piro? Itu mau kok sistemnya ta'awun. Cuman kalau yang di dalam kitab ini
ketika barang yang belum muncul ininya tidak boleh dijual kecuali dengan syarat dibebas. Nah, itu jangan niatnya mau jual atau mau lanjut lah jangan takon orang arti orang jawab kadang di tanya muncul terus itu kadang kurang ganti atau belum dijual juga kadang. Nah, kalau dijual berarti belum bisa. Nah, kalau misalkan dijual harus dibebas. Kalau misalkan mau melanjutkan mungkin dengan akad yang lain, wis tak lanjutnya kira iki wis komitmenmu wis konsekuensine pira iki. Iki aku wis metu sakmene tak lanjutnya ya. Tak lanjutnya. Nanti hasilnya gimana? Yang penting bukan akan jual beli karena kalau ini namanya jual beli. Tak lanjutnya. Sepakat. Pulau jujur nek muamalah ini akad-akad yang saya pahami seperti Shopee itu jelas. Tapi cuman kalau pertanian kalau dhewe ora gelem. Tobat. Insyaallah. Ada yang lain mungkin? Itu kalau bisa nanti jawabannya akan saya cari lagi. Jawaban yang mengenai kalau misalkan kena apa? Kena ini faktor alam nanti tolong diingat lagi. Sama yang nomor 2 kalau sekitab ini nggak boleh. Yang tadi kita baca menidakbolehkan bolehkan menjual tanpa belum diketahui hasilnya berapa. Yang di sini. Beb, kalau mungkin di bab lainnya mungkin ada solusinya, nah itu yang akan saya cari. Jadi kalau yang dari tadi kita bahas, mana apakah ada solusi lain? Itu yang saya cari. Ada yang lain? Bisa. Mas, Om Loro, jangan ada yang perlu ditanyakan mungkin? Mungkin tanya cara menikah atau gimana? Terus rapi kabeh iki loro-loro sih. Ada nikah? Saya nikah, anak nikah lagi belum? Jangan repot. Mikir kewe mut apa meneh ngelakuin Mas. Betul kan ya Novi? Yang dua teman saya ini hampir sama dengan jadi ada kalau jual medis itu garansinya sampai 1 tahun nih. Enggak. Itu kalau berarti kan maksimal 3 hari tinggal air tadi ya apa ya. Cuman itu memang alatnya bagus saat jual beli cuma nanti di tengah jalan itu tiba-tiba mungkin alat itu setelah dipakai dia ada kerusakan. Cuman karena stok pemakaian kalau dari pabrik dia menggaransi ini bisa tahun 1 tahun harusnya nggak bisa. Tapi tiba-tiba dipakai itu belum tahu-tahu dia rusak. Nah, itu dia dari pabriknya itu dia mengganti. Misalnya kita kalau menjual alat itu juga yang beli itu mensyaratkan ini garansi ya 6 bulan atau 1 tahun. Kalau terjadi kerusakan ya nanti entah dikembalikan entah diperbaiki itu boleh ditanggung jawab sepenuhnya. Itu syarat. Jadi kalau yang kita tadi ini memutuskan untuk melanjutkan atau tidak, nah itu 3 hari. Kalau garansi itu kan jual beli sudah terjadi. Cuman dijamin kalau barang ini akan betul-betul baik digunakan. Berapa kamu berani menjamin? Saya kasih jaminan 10 setahun. Jangan kan setahun. Beberapa alat-alat itu sampai garansi 10 tahun. Sampai 10 tahun. Dia yakin kalau kualitinya quality bagus. Tidak akan rusak selama 10 tahun. Boleh aja. Jual beli sudah terjadi. Akan kembali dari jual belinya? Tidak boleh. Ini garansi beda sama hak untuk mengembalikan barang yang dijual. Beda. Jadi yang di sini ini bukan garansi 10 tahun atau garansi. Garansi yang dimaksud tadi itu garansi tanpa aib. Seperti contoh Shopee tadi itu. Ini nanti divideokan ya. Kalau misalkan sudah tidak ada atau garansi seperti toko bangunan Tegel itu tadi. Itu garansi. Bukan garansi yang 10 tahun. Garansi kalau barang ini diserahkan dalam keadaan baik dan tidak ada aib. Kalau yang 3 hari itu syarat. Syaratnya apa? Saya tak pikir-pikir dulu. Jadi bukan urusan sama barangnya ini rusak atau tidak. Saya mau mikir-mikir. Sudah dipakai dulu aja 3 hari. Kalau memang 3 hari kamu tidak berminat, kembalikan aja, tidak jadi jual beli. Ini kan. Itu syarat. Kalau nyarati setahun,
Kira nyarat men gile. Ani wala yajuzu bai'u ma fihi riba bijinsi radban bisukuni ta al muhmalah radban wa asyara dzalika ila annahu yu'tabaru fi bai'ir ribawiyat halatul kamal fala yasihu mathalan bai'u inabin bi inabin thumma tasnal musannif mimma sabaqa qawluhu illa laban fa innahu yajuzu bai'u ba'dihi bi ba'd qabla tajbinuhu. Tidak boleh menjual sesuatu yang ada unsur ribanya bijinsihi dengan misalnya rotban dalam keadaan masih basah. Beb, yang tidak boleh jual beli riba itu salah satunya apa? Menjual makanan pokok seperti beras dengan beras, menjual seperti anggur dengan anggur. Rotbat nggak boleh selama itu masih basah. Kenapa Habib? Karena kalau misalkan masih basah, maka dijual itu tergolong satu di antara jenis riba yang sudah dijelaskan di bab yang sebelumnya. Jenis yang sebelumnya. Ada pengecualian, kecuali al-laban. Apa itu laban? Susu. Fa innahu yajuzu bai'u ba'dihha bi ba'd. Boleh menjual sebagian susu dengan sebagian susu yang lain. Ini saya punya susu, tak jual sama susu yang itu ya. Oh ya, enggak apa-apa. Qabla tajbinu, sebelum dikejukan, sebelum dibekukan. Susu sebelum dibekukan, Beb, masih basah, Beb. Boleh, Beb, boleh. Karena apa? Karena kalau susu memang pengecualian diperbolehkan. Cuman kalau misalkan seperti selain susu yang masuk di dalam pembahasan tentang riba yang dicontohkan oleh musannif, yang dicontohkan oleh sang pengarang buku apa itu namanya Fathul Qorib, ialah apa? Inap, anggur. Beb, selain inap memang apa sih, Beb? Selain inap itu seperti contohnya tamar, kurma. Selain inap seperti contohnya zabib, kurma yang sudah kering. Nah itu kalau dijual dalam keadaan sama-sama masih basah, tidak boleh. Beb, ini sudah kering kok, kurma kering, Beb, yang sudah kering, bukan rutop, boleh. Kalau kering boleh. Zabib itu anggur, anggur kering, boleh. Cuman kalau yang masih basah, tidak boleh. Karena tergolong bai'ur riba, jual beli ribawi. Contoh paling mudah seperti menjual uang baru itu. Jangka penukaran uang itu, jual uang baru dengan uang itu enggak boleh. Kenapa? Itu uang kok dijual dengan uang. Beb, yang ini baru, Beb. Itu jangan uangnya yang dijual, jasanya yang dijual. Ini berapa ini? Ya, kalau 100.000, 100.000. Cuman tadi jasanya ngantri, Mas, 5.000, 10.000. Cuman kalau uangnya dijual 100.000 dengan 110.000, nggak boleh. Kenapa? Pada duitnya, udah duitnya. Ini termasuk apa? Nah, kalau rupiah dengan real itu bukan dijual, change, ditukar. Beda antara ditukar dengan dijual. Kalau ditukar itu bukan dijual, ditukar. Money changer. Are you know what the meaning of money changer? Wa atlaqal musannifu al-laban fashamil al-halib wal-ra'ib wal-mahid wal-khamid wal-mi'yar bil laban al-kail hatta yasikhu bai'ur ra'ib bil halib kailan wa in tafawata waznan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musannif hanya memutlakan laban susu. Maka masuk di dalam jenis laban seperti halib. Halib itu apa? Susu air, terus ro'ib, susu yang di yogurt. Itu jenis di antara jenis-jenis susu. Di susu banyak macam-macam. Ada yang yogurt, ada yang terus warnanya rodok kental, itu cuman rasanya kecut, pahit. Itu ada jenis-jenis susu. Al-mahid yang memang rodok asam.
al-khamid yang rodok kecut itu ada. Maka jenis-jenis susu selain daripada keju itu boleh diperjualbelikan sebagian. Kamu punya apa? Saya punya yogurt. Kalau kamu, saya punya susu cair. Yaudah tak beli. Boleh beb, boleh. Jenisnya dengan jenisnya yang lain. Jual beli boleh. Illal laban. Tidak boleh menjual segala sesuatu yang ada unsur ribawinya selama kondisinya masih basah kecuali laban. Berarti kalau laban atau segala macam jenis susu itu boleh diperjualbelikan. Beb, susu itu kan termasuk makanan pokok. Makanya ini pengecualian. Jenis-jenis susu apa aja, Beb? Banyak. Ada yang namanya yogurt, ada yang namanya apa? Susu peras, ada yang ini, ada yang itu macam-macam lah. Kalau orang ngerti jeneng-jenenge. Nah, wal mi'yar, Beb, mungkin keju, Beb. Lah, kalau keju tidak bisa dikatakan rotok. Karena kalau keju sudah tidak basah lagi, sudah kering. Maka itu udah tidak masuk ke sini. Karena keju udah kering. Seperti mana anggur kering namanya zabib atau kismis. Kalau kurma itu ada yang basah itu yang masih mengkel itu, yang masih belenuk. Lah kalau yang kurma beb yang biasa kami makan di sini itu udah kering, yang warna hitam pekat itu udah kering. Kalau yang belum kering itu warnanya biasanya cenderung rotok merah-merah. Ada lagi yang belum basah bahkan masih keras. Itu kalau di Arab namanya bishir, kurma hijau. Rasanya masih sepet banget. Ini kalau udah kering boleh jual beli antar. Kak, saya punya kurma nih. Basah apa kering? Basah. Oh, mohon maaf kalau basah nggak boleh ditukar sama punya saya. Kan beda jenisnya. Saya kurma Iraqi, kamu kurma Madani. Oh, nggak boleh. Kalau memang masih basah. Ternyata ini bukan jual beli ini. Ini bukan jual beli yang basah. Punya saya udah kering. Oh, lihat coba. Kamu ajwa. Oh ya ini udah kering ini. Kalau ini udah ini boleh. Kalau misalkan sudah kering. Kecuali kalau susu walaupun masih basah dengan segala macam jenisnya boleh diperjualbelikan dengan yang lain. Beda kalau beli pakai uang gimana? Ini yang maksud dengan sejenisnya. Kurma dengan kurma, anggur dengan anggur dibayar dengan anggur, kurma dibayar dengan kurma. Seperti tadi, uang dibayar dengan. Cuman kalau misalkan anggur dibayar dengan uang, boleh? Boleh. Ini tidak masuk di dalam unsur ribawi. Kalau beli uang, Beb, itu tadi anggur saya beli pakai uang. Boleh nunggu kering enggak, Beb? Oh, enggak nunggu kering karena belinya dengan uang. Yang tidak boleh anggur beli dengan anggur, kurma beli dengan kurma. Kecuali soal sudah kering. Oh, ada. Beb, wal mi'yar bil laban yang namanya kategori penghitungan jumlah atau ukuran yang namanya di laban itu dengan kail. Kail itu apa? Kail itu literan. Beda kalau wazan itu gram-graman, berat-beratan. Kalau kail itu literan. Hatta yasihu bai'ur ra'ib bil halib kailan. Wa in tafawata waznan. Walaupun beratnya beda, cuman kalau misalkan ukurannya sama, maka tetap tidak masalah. Wallahu a'lam. Wal mi'yar al-qil wa wazn. Hadza yasiru bain ar-ra'i fil hayl kalan in tafadhan fabrik ala qalbi wa man mungkin. Laban zaitun. Yasiru bain ba'dhin. Ini juga ada percontohan di dalam hasyiah bib selain daripada susu yang boleh diperjualbelikan tanpa adanya unsur ribawi apa bib? Zaitun. Ini ada faedah. Lebih baik mana? Susu atau daging?
Lebih afdal mana? Susu apa daging? Kalau untuk dimakan. Susu. Kanan Mas. Ayo dipikir. Ayo dijawab, susu karo daging luwih apik endi? Eh? Daging apa susu, Bu? Ini Susu paling di dalam hadis ada riwayat yang mengatakan sayyidu udumid dunya wal akhirah al-lahm. Lauk pemimpin daripada lauk baik di dunia ataupun di akhirat itu ialah daging. Cuman yang lebih mulia susu. Karena al-laban afdalu minal laham. Yang namanya susu itu lebih afdal daripada daging, seperti dijawab oleh Asy-Syihabur Ramli ketika beliau ditanya seperti itu, ditanya itu. Kenapa kok daging lebih mulia dari susu? Li'anna asluhu. Karena mau ndak mau sebelum jadi daging itu jadi susu. Daging apa misalkan? Daging kambing. Ada kambing itu nyusu ibunya enggak? Daging sapi. Sapi yang itu dibelah itu nyusu karo mbak. Maka susu lebih afdal daripada karena susu itu merupakan asal muasal daripada hewan yang kecuali hewan yang tidak punya susu. Pitik. Kata mbak rembuk kok. Endok. Pedok. Allah alam. Allah alam. Tolong diingatkan nggih pertanyaan tadi. Oh, alam. Ini mau tanya, Bif. Monggo Mas. Ini kalau tanya jangan masa ini tok enggak apa-apa. Kan waktu yang real akad jual beli. Iya. Biasanya kita itu di rumah sakit itu pasti ada masa trial. Ya. Nah, kalau di sini tadi kan dijelaskan afdolnya itu 3 hari, Oh, bukan afdolnya. Batas waktunya 3 hari. maksimal 3 hari. Tapi biasanya kita tuh bisa lebih dari 3 hari, bisa seminggu, bahkan bisa 2 minggu. Istilahnya masa trial. Nah, di masa-masa trial itu eh, alat yang kita dijual itu kan di bisa di istilahnya jasa. Saya contohkan mungkin alat untuk pemeriksaan darah. Dari masa trial itu 3 hari, alat digunakan dan istilahnya kan ada pasien yang pemeriksaan. Nah, apakah tarif pemeriksaan darah itu tadi itu pripun itu ya? Artinya hukumnya ketika uang yang dibayarkan itu diambil rumah sakit atau itu padahal alatnya belum dibeli, baru percobaan. Taruhlah kita sepakati 3 hari tadi. Oh, gini, selama 3 hari akadnya itu sudah dibeli atau dipinjamin Belum, atau masih diapain? di trial. Trial itu percobaan. Uji coba ini dipinjemin, disuruh dipakai atau gimana? Oke, disuruh pakai. Minjem berarti. Pinjam. Nah, Artinya waktu dipakai itu kan ada hasilnya. ya. Nah, hasilnya kan nah itu tadi uangnya itu harus seperti apa? Apakah hak kita sebagai pemilik atau hak rumah sakit yang saat itu punya istilahnya punya hak 3 hari untuk mencoba. Oke. Kalau yang saya pahami,
Yang namanya orang yang meminjam itu tidak boleh meminjamkan kepada orang lain. Jadi kalau misalkan orang yang menyewakan orang lain, boleh. Cuman kalau pinjam, karena di dalam peminjaman itu kan tidak ada balasan uang. Balasan uang tidak ada. Misalkan, Beb, saya pinjam mobilnya, Beb. Oh iya mas, monggo dipakai. Nah itu mas yang minjem mobil saya tidak boleh meminjamkan kepada siapapun. Minjamkan aja tidak boleh, apalagi menyewakan. Kalau misalkan menyewakan kepada orang lain, berarti itu masuknya ke saya, bukan kepada orang yang minjem. Karena saya cuma meminjamkan. Hasil daripada pinjaman saya itu ya kembali yang ke pemilik. Kecuali kalau misalkan yang dimaksud di dalam pertanyaannya, Beb, ini alat kami coba. Terus ini sudah pasti kami beli, Beb. Cuman masih ada waktu 1 hari, 2 hari, tenggang hari untuk kami coba. Ini alat ini sudah kami beli sebetulnya. Cuman kami dikasih trial 3 hari lah untuk nyoba dulu. Ini alat sudah kami beli nih. Jelas kamu, oh ya udah ada kontraknya, ini barangnya. Nah ini kalau sudah ada akad, memang ada pra jual beli, ini akan kami beli, monggo dipakai dulu, nanti setelah batas waktu dibayar, maka sebetulnya sudah dari awal dijual dan belikan itu mas. Di dalam pengalaman jenengan, alatnya itu sering dikembalikan atau dipakai terus? Biasanya itu kan ketika proses jual beli itu kan nggak cuman satu vendor, Iya, ada kompetitor. iya. Fungsi alat sama dengan merek yang berbeda. Hmm. Contoh kan tadi yaitu alat pemeriksa darah. Nah, selama 3 hari itu dua-duanya dicoba untuk pemeriksaan pasien. Nah, pasien kan istilahnya ada tarif untuk pemeriksaan darah. Nah, tarif yang selama 3 hari itu apakah maksudnya hak kita sebagai pemilik atau mungkin rumah sakit yang waktu itu punya 3 hari untuk istilahnya hak mencoba. Kalau saya yakin sih prakteknya itu nggak mungkin dikembalikan kepada yang punya mesin ya Oke, dalam prakteknya. Karena rumah sakit berpikir ini bukan hanya sekedar alat ngeluarin duit, cuman kami juga ada tenaganya. Jadi yang dibayar itu bukan hanya sekedar alatnya, cuman tenaganya, mungkin pelayanannya. Mungkin yang dibayar itu bukan hanya sekedar alatnya. Kalau alatnya sendiri sebetulnya nggak boleh diperjualbelikan kalau memang akadnya pinjem. Ini saya pinjemin. Trial bahasa jenengan itu mungkin kalau di dalam bahasa akad yang lebih normal ini saya pinjemin, monggo. Pokoknya kalau barang yang dipinjamkan itu tidak boleh dipinjamkan ke orang lain, tidak boleh diperjualbelikan. Kalau misalkan menghasilkan uang kembali kepada yang milik. Cuman kalau di dalam rumah sakit yang saya pikir itu bukan alatnya yang dimintai uang. Cuman naganya, pelayanannya, pendaftarannya, formulirnya, bla 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 bla. Kalau alatnya sendiri mungkin tidak masuk kategori dibayar. Itu kalau yang saya pahami. Allah alam. Cuman kembali ke asli, barang yang dipinjamkan maka tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Jangankan dimintai duit, dicari untuk mencari uang. Minjemin orang lain aja tidak boleh. Kalau misalkan ternyata menghasilkan uang, barang yang dipinjam, kembalinya ke siapa? Yang punya. jadi tidak boleh diambil manfaatnya gitu atau gimana guys? Iya, diambil manfaatnya hanya oleh orang yang diberikan izin oleh yang punya. Berbeda dengan akad sewa. Kalau akad sewa itu bukan hanya sekedar diambil manfaatnya, mau dibuat apa-apa, disewakan lagi aja boleh. Karena memang sudah ada bayar itu. Orang yang meminjamkan tidak boleh meminjamkan ulang barang. Nanti ada itu pembahasannya. Namanya Abdul apa? Asyir, isti'arah apa gitu. Apa ya namanya akadnya dia? Ada ijarah, ada isti'arah kalau nggak salah.
Ada kok meminjam itu. Ada akadnya. Pembahasan amalah ini pembahasan yang paling buat umat. Karena kita membayangkan suatu teori yang kita sendiri jarang menyentuhnya. Ada akadnya, akad pinjam meminjam itu ada peraturannya. Hijarah, apa namanya, sewa menyewa juga ada. Coba ini ada daftarisme. Sami akadnya apa kan? Pinjam minjam kan? Ijar. Hijarah ini bang. Nyewa. Nyewa salam. Salam ini Salam. salam. Salam Ibrahim. Pinjam minjamnya memang. Hijarah. Kibat, kibat, terus ada kok, coba insya Allah. Allah alam. Lali kalau jeneng akad yang kalau bahasa Arabnya isti'arah. Isti'arah ya isti'arah isti'arah. Allah alam. Lali kalau akad yang jeneng. على هذه أقول يا صالح الفاتحة ولا علينا nanti boleh dimasukin ke akad ketiga ini. Pertanyaan ketiga ke saya nantinya. Apa? Akad pinjam meminjam dalam penyebabkan namanya apa? Cuman kalau bisa saya diingetin. Saya sing rada lalen belum. Oke, yang biasa WA WA belum. Gitu.